Halo Vlog, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Dan episode 3. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Di awal cerita, kini memperlihatkan seseorang yang sedang mengisi acara di stasiun televisi. Dan acaranya itu meramal seseorang dengan kekuatan biskisnya. Setelah acara selesai, orang itu lalu pulang saja dengan menggunakan mobil taksi. Dan Okarun pun sudah sepenuhnya dirasuki oleh nenek Turbo dan langsung mengganggu Ayashi untuk dia makan. Dan tiba-tiba paku jimat melayang ke arah nenek Turbo itu. Dan ternyata seseorang tadi yang mengisi acara televisi itu adalah nenek Ayashi yang bernama Saiko. Dengan kekuatan kecepatan nenek Turbo itu lalu menyerang Saiko dong. Namun serangan nenek Turbo pun tidak bisa mengenai Saiko, karena Saiko sudah menyiapkan jebakan buat nenek Turbo itu dengan gambaran lingkaran segel itu dan menancapkan paku jimatnya. Dan bila keluar dari lingkaran itu akan terbakar seketika. Setelah itu, dengan mudahnya Saiko pun menghajar hantu nenek Turbo itu. Ketika nenek Turbo berhasil menangkap bisbol nenek Ayashi, nenek Turbo pun mengatakan bila membakarnya, pria yang dikutuk itu, Okarun maksudnya, juga akan mati. Saiko pun tak peduli dan langsung membakar di dalam lingkaran itu. Seketika, Ayashi pun sadar dari pingsannya dan sudah berada di kamarnya. Ayashi pun lalu teringat oleh Okarun. Setelah membuka pintu, Ayashi pun terkejut karena neneknya sudah pulang. Dan nenek Saiko pun sudah menonton acara televisi. Ayashi pun lalu berjalan ke bawah, lalu menanyakan ke neneknya. Seseorang pria, dia dalam bahaya bila tidak bersama Ayashi. Maksudnya Okarun itu bre. Dengan santainya nenek Saiko pun menjawab kalau tentang roh jahat itu sudah dibunuh olehnya. Karena Ayashi tidak percaya, Ayashi pun lalu memohon untuk memberitahu. Neneknya pun lalu mengatakan untuk memeriksa di kuil utama. Ayashi pun lalu berlari ke kuil utama itu. Dengan berlari, Ayashi pun membayangkan Okarun. Sesampainya di kuil utama dan Ayashi membuka pintu, dan ternyata Okarun pun sudah ada di situ dan baik-baik saja. Nenek Saiko pun juga lalu datang ke kuil itu, lalu mengatakan, sejak kapan kau punya teman monster seperti itu? Kutukannya tidak akan aktif bila di kuil ini, tapi bila dia keluar, dia akan kembali menjadi monster. Ayashi pun lalu menjelaskan ke neneknya bahwa titik Okarun diambil oleh nenek Turbo, dan bila titiknya belum kembali, kutukannya tidak akan hilang. Dan Ayashi juga bertanggung jawab atas kondisinya dan juga akan membantunya karena Ayashi yang sudah membuat Okarun seperti itu. Ayashi pun juga lalu mengatakan bahwa dirinya sudah bisa menggunakan kekuatan biskisnya itu. Karena Ayashi mencari masalah dengan monster gila, neneknya pun juga langsung membahas tentang nenek Turbo itu. Dulu itu, nenek Turbo disebut nenek 100 km per jam. Dia itu adalah yokai modern yang menggila di seluruh negara. Karena Saiko tahu monster gila itu berkeliaran di terowongan, lalu Saiko pun memeriksa ke terowongan itu. Dan saat sampai di terowongan, Saiko pun tidak dapat melangkahkan kakinya ke dalam. Karena
energinya sangat kuat. Dan Saiko pun juga mengerti bahwa hantu yang menetap di suatu tempat karena ikatan kuat dengan tempat itu, mereka tidak bisa dikalahkan di wilayah mereka sendiri. Namun, ada satu roh terikat di terowongan itu. Itu artinya, Nenek Turbo dan roh terikat itu telah bergabung. Makanya, Saiko melarang Ayashi untuk berurusan dengan monster itu. Karena Saiko tidak ingin kehilangan cucu kesayangannya. Maka dari itu, Saiko meminta ke Ayashi untuk meninggalkan cowok itu. Mendengar itu, Ayashi pun menolaknya dong. Karena bila itu Ken yang dia maksud, mungkin dia pasti akan 100% berusaha menyelamatkan dirinya. Dan itu pun juga yang akan dilakukan oleh Ayashi. Saiko mendengar itu pun lalu mendekat ke pintu kuil dan mengatakan ini dong. Karena Ayashi kekeh akan membantunya, Saiko pun lalu memberi penjelasan ke Ayashi untuk melawan Nenek Turbo itu. Karena Nenek Turbo itu selalu percaya dengan kekuatan kecepatannya, tapi masalahnya roh terkait itu adalah kota Sono. Jadi harus memancingnya keluar dari wilayahnya tanpa tertangkap. Kalau bisa menariknya keluar dari wilayahnya, maka dia akan melemah dan Ayashi dapat mengalahkannya. Ayashi mendengar itu pun lalu beranggapan bahwa dirinya tidak mungkin bisa lari lebih cepat daripada Nenek Turbo itu. Maka dari itu, Ayashi meminta ke Saiko untuk membantunya menggunakan kekuatan Kekai miliknya. Namun Saiko pun tidak bisa membantunya karena Saiko tidak dapat menggunakan kekuatan Kekai-nya di luar kota Kamigo tempat dia tinggal. Maka dari itu, Saiko harus melatih Okarun untuk berlatih lebih cepat daripada Nenek Turbo. Dan Ayashi juga harus melatih kekuatan psikisnya untuk meningkatkan lebih jauh. Karena hari sudah malam, Saiko pun lalu menyuruh mereka untuk tidur dan besok harus berlatih. Sebelum Ayashi dan Okarun tidur, Okarun pun mengatakan ke Ayashi bahwa Okarun tidak ingin kehilangan kepercayaan dari Ayashi. Dan Okarun pun memohon ke Ayashi untuk tetaplah menjadi temannya. Setelah itu mereka pun langsung tidur. Dan setelah pagi, mereka pun lalu dilatih oleh Nenek Saiko. Dengan Okarun kebelet naek pun masih dipaksa untuk terus berlatih. Dengan Okarun berlatih berlari, Saiko pun menanyakan cara Ayashi menggunakan kekuatan psikisnya itu. Dan Ayashi pun juga mengatakan segala hal itu memiliki aura, dan setiap aura memiliki warna sendiri. Bahkan Ayashi pun juga dapat mengendalikan batu-batu kecil. Dari situ, Saiko pun akan melatih Ayashi untuk menggunakan kekuatannya tanpa melihat. Maksudnya menggunakan kelima indranya. Baru mau dicoba, Okarun pun tidak dapat menahan ee-nya itu. Okarun pun lalu berlari akan pergi ke toilet. Dengan begitu, Ayashi pun mengejarnya dan menahan kutukan Okarun itu. Dan tiba-tiba Nenek Turbo pun muncul di toilet itu dan mengatakan bahwa kutukannya itu bisa menular lewat Okarun. Dan Nenek Turbo bisa membunuh siapapun yang dia lihat sekali. Dan Nenek Turbo itu meminta mereka berdua untuk datang ke terowongan malam itu juga. Setelah Nenek Turbo menghilang, Okarun pun sampai mimisan. Dan Saiko pun mimisan dan juga mengeluarkan darah di telinganya. Dan setelah malam, mereka pun lalu bersiap akan ke terowongan. Dan Saiko pun mendandani Ayashi dan Okarun menggunakan baju pelindung anti roh jahat. Mereka pun lalu berjalan pergi. Sebelum pergi, Saiko pun memeluk Ayashi dulu dan mengatakan, "Jangan mati." Seketika mereka berdua pun langsung berada di kereta.
Dengan begitu, Ayashi pun mengatakan, karena Nenek Turbo sudah melukai Saiko, maka Ayashi akan mengajar habis-habisan Nenek Turbo itu. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut di episode 4 nanti ya, Bre. Oke, terima kasih.